La ilaha illallah Muhammadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan taklim kita dengan bacakan syarah dan terjemah dari kitab Riyadhus Shalihin, masih berkenaan dengan bab yaitu keutamaan hari Jumat. Hadis selanjutnya hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ati faqala fiha sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bicara tentang hari Jumat. Pada hari itu ada suatu waktu apabila seorang muslim yang sedang sholat memohon sesuatu kepada Allah, niscaya Allah mengabulkan permohonannya. Dan beliau memberi tanda dengan tangannya yang menunjukkan bahwa waktu mustajab yang dimaksud itu hanya sebentar. Hadis muttafaqun alaih. Pelajaran hadis. Hari Jumat diistimewakan oleh Allah dengan adanya saat-saat mustajab, walaupun hanya sebentar. Yang kedua, kita diperintahkan berbuat baik dan mohon kepada Allah sebanyak-banyaknya di hari Jumat, dengan harapan ada yang bertepatan dengan waktu mustajab itu. Hadis selanjutnya ke-11. Wa an Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma as-sami'ta abaka yuhadditsu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jumu'ah. Qala qultu na'am. Sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina ay yajlisa imam ila an tuqdas shalah. Rawahu Muslim. Abu Burdah bin Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bertanya, apakah kamu pernah mendengar ayahmu menceritakan pada Rasulullah tentang waktu mustajab yang ada di hari Jumat? Abu Burdah menjawab, ya, aku pernah mendengar ayah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, waktu mustajab itu berada antara duduk imam atau setelah khutbah pertama sampai selesai salat. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis. Waktu mustajab pada hari Jumat adalah pada saat khutbah dan sholat, karena para malaikat juga hadir. Oleh sebab itu kita harus benar-benar khusyuk dan ikhlas pada saat itu. Terakhir hadis yang ke-12. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa aksiru alayya minas sholati fi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Rawahu Abu Dawud bi asnadin sahih. Aus bin Aus radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca sholawat untukku pada hari itu, karena sholawatmu pasti disampaikan kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Pelajaran-pelajaran hadis. Yang pertama, kita dianjurkan memperbanyak sholawat kepada Nabi pada hari Jumat agar pahalanya berlipat ganda. Karena nilai amal soleh akan bertambah jika bertepatan dengan waktu atau tempat yang mulia. Yang kedua, semua perbuatan baik kaum muslimin disampaikan pada Nabi sebagai penghormatan kepada beliau dan kepada umatnya, dan agar beliau memintakan ampun dan rahmat untuk umatnya. Yang ketiga, bentuk ucapan sholawat kepada Nabi yang paling utama adalah sholawat Ibrahimiyah, karena Nabi pernah menyuruh para sahabat agar mengucapkan sholawat Ibrahimiyah. Jadi itu sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, terus sampai. Tapi yang penting adalah sholawat ya. Jadi Jumat itu yaumul syaidul ayyam, pemimpin daripada hari-hari, jadi utama hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu memang juga hari raya umat Islam. Jadi idealnya memang sampai makan mau sholat aja mandi dulu ya. Malah kalau orang-orang zaman dulu itu dari hari Kamis itu udah siap-siap membersihkan diri, gunting kuku dan sebagainya. Jadi di hari Jumat itu sunah-sunahnya banyak. Di antaranya di saat sholat subuh itu Rasul senantiasa suka baca sholat as-sajadah. Makanya di sini dinyanyikan sholat sajadah. Karena Nabi sangat ini banget pada hari Jumat baca sholat as-sajadah. Makanya kita berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Apalagi di hari Jumat itu mandi sebelum pergi ke tempat sholat. Apalagi baca sholawat banyak-banyak. Siapa lagi di hari Jumat itu sunnah gunting kuku, gunting apa lagi? Bulu. Ya, bulu-bulu lah. Di antara bulu-bulu kecuali ketiak. Kalau ketiak itu dicabut. Jadi bukan dikerok gitu. Jadi ternyata sunnah-sunnah itu banyak. Kalau ini dikerok, kalau ini dipelihara itu ya idealnya. Kemudian kalau selanjutnya dibersihkan kuku, sehingga itu hari Jumat itu sunnah. Ya terus apa lagi? Baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat. Jadi artinya kalau malam berarti kan ba'da maghrib, kalau siang adalah hari Jumat ba'da subuh ke sana. Karena kalau baca surat Al-Kahfi itu Allah kasih cahaya itu malam dan siangnya. Jadi banyak amalan-amalan yang dari Jumat. Dan di antara khutbah dan itu ada doa. Makanya sih idealnya memang itu istighfar ya. Fastaghfiru. Jadi kan kalau ininya kan barakallahu fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim, terakhir kan tuh. Baca istighfarlah pada saat itu ya, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak-banyak doa di situ, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sunnah-sunnah yang perlu kita dawamkan. Sebetulnya juga kalau di habis sholat Jumat itu zikirnya itu yang beberapa hadis itu habis sholat Jumat itu adalah zikirnya sholat Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, kemudian sholat Al-Falaq 7 kali, surat An-Nas 7 kali. Itu ada beberapa hadis. Cuman nggak tahu ini bisa diamalkan kan, nggak ada di masjid kita. Kalau bisa diamalkan boleh juga tuh. Jadi habis sholat Jumat kita bareng-bareng baca Al-Fatihah 7 kali, baca Qul 7 kali, Falaq 7 kali, Nas 7 kali. Setelah itu doa. Itu juga dalam keadaan idealnya itu masih dalam duduk tahiyat akhir. Maka di situ sunahnya itu baca itu 7 kali. Ada doa yang Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aknina bi halalika an haramika dan seterusnya. Itu dibaca 3 kali. Itu tuntunan sunahnya gitu ya. Jadi kalau mau diambil sunah-sunahnya itu banyak di dalam sholat Jumat itu.
di antaranya itu. Jadi ini ilmu. Ilmu kalau memang bisa diamalkan. Maka kadang-kadang masih belum bisa nih. Habis sholat Jumat pada bubar. Semangat itu cuman kalau bersamaan ya udahlah baca zikir biasa. Tapi kalau mau ngambil yang fadilah amalnya yang paling afdol itu habis sholat Jumat itu duduk masih duduk akhir baca itu. Ada tuh beberapa masjid yang masih mengamalkan baca Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, kemudian kita doa. Tahu bisa nggak kita amalkan ini nanti kalau memang sepakat para imam di sini, kemudian para ini apa-apa nanti bareng-bareng gitu baca lebih kondusif lagi. Jadi itu ilmu yang kalau kita mau terus ngambil yang lebih afdal, yang lebih fadilah itu. Jadi hari Jumat itu istimewa, makanya banyak. Makanya tuntunannya beberapa dari malam, subuh, siang dan sebagainya ada amalan-amalan yang bisa kita amalkan gitu ya. Ya, mudah-mudahan terus-menerus kita menambah ilmu, menggali ilmu, kemudian berusaha semaksimal mungkin mengamalkannya. Itu. Jadi kita ngikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi ini saya kasih tahu, yang mudah-mudahan suatu saat kita bisa amalkan nih. Jadi di masjid ini habis sholat Jumat ada amalan yaitu kalau nanti udah sepakat bareng-bareng ya udah bagus kita amalkan gitu ya. Ya, jadi itu mudah-mudahan ini ilmu dapat tempat di hati kita dan dapat kita amalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan da'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Ghafur, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li akhina wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, faknina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, faknina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa fadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.